Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, niat membunuh yang kuat memenuhi udara, dan otot-otot Cukwang Seng langsung menegang. Dia dan VR saling berpandangan, dan keduanya mengerahkan kekuatan mereka sendiri. Menghadapi Ji Yanmi dan Yun Hayo, dengan tingkat kultivasinya saat ini, mereka semua merasa tertekan luar biasa. Kedua orang ini yang memiliki kultivasi yang kuat, tidak sebanding dengan Jianxi dan lainnya. Pada saat ini, keheningan yang mematikan itu pun pecah. Dan tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras bergema di atas sungai ilahi, menyebabkan hati banyak orang gemetar. Karena semua orang bisa mendengar niat membunuh yang dingin dalam tawa itu. Jelas saja, Jianmi dan Yun Hayo hendak menjadi gila saat ini. Cukwang Seng mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat. Dan satu kekuatan dahsyat bergetar, samar-samar keluar dari tubuhnya. Mengaduk air sungai dewa di sekitarnya dan menimbulkan gelombang besar di berukuran ratusan kaki. Kedua orang ini telah mencapai tingkat keempat kultivasi Rana Yin Yang. Begitu mereka mengamuk, bahkan dia tidak yakin bisa bertahan hidup. Tidak perlu berjuang keras. Carilah kesempatan untuk melarikan diri. Liu Fei mengangguk dengan wajah cantiknya. Situasi saat ini memang bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Bocah, aku akan menangkapmu hari ini dan menggunakan segala macam siksaan untuk memaksamu untuk menceritakan semuanya kepadaku. Yun Hayo menggertakkan kakinya ke bawah dan energi yang mengerikan menyembur keluar. Permukaan sungai di bawahnya tenggelam ke dalam lubang sedalam 100 kaki. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba melesat keluar dan langsung muncul di atas Cukwang Seng. Bocah, menyerah saja padaku. Yun Hayo menepuk telapak tangannya dan cahaya ungu tua melesat keluar. Dan langsung berubah menjadi tanda cahaya ungu seukuran telapak tangan. Cahaya ungu mengalir pada segel cahaya, berkilauan dengan kecermangan yang menyilaukan seperti kristal. Jika diperhatikan lebih seksama, terdapat pola-pola di sana, seakan-akan mengandung semacam hukum. Segel yang ungu, suara dingin terdengar, dan segel cahaya ungu langsung melesat keluar. Begitu cepatnya, sehingga orang-orang biasa hanya bisa melihat kilatan cahaya ungu yang melintas. Ekspresi Cukwang Seng berubah serius. Kekuatan dalam tubuhnya tiba-tiba meledak dan dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Formasi cahaya matahari besar. Cahaya yang menyilaukan langsung memancar. Dan ketika sinar cahaya saling bertautan, sebuah formasi besar segera terbentuk. Pedang cahaya matahari agung. Saat formasi itu mulai terbentuk, Cukwang Seng berteriak pelan. Dan kekuatan cahaya yang tak terbatas menyerbu masuk, lalu mengembun menjadi pedang cahaya raksasa. Cukwang Seng mengepalkan tangannya, dan pedang cahaya terbang ke arahnya, lalu dipegang di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan menebas dengan cepat menggunakan pedangnya. Seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar, menyapu angkasa dengan tenaga pedang tajam, lalu menyerbu ke arah segel yang dari segala arah. Energi pedang menebas ke bawah, bagaikan memotong besi halus. Hanya suara renyah yang terdengar, lalu meledak satu demi satu. Sia-sia kamu berjuang di hadapanku dengan kekuatanmu saat ini. Kamu tidak tahu kemampuanmu sendiri. Yun Hayo mencibir, lalu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Segel cahaya ungu menghancurkan ribuan energi pedang dan langsung menuju ke arah Cukwang Seng di bawah. Pergelangan tangan Cukwang Seng bergetar
dan cahaya dan suara pedang tajam datang dari pedang cahaya. Saat berikutnya, dia mengendurkan telapak tangannya, lalu mengepalkan kelima jarinya secara tiba-tiba dan memukul ujung gagang pedang itu. Pedang matahari besar segera berubah menjadi seberkas cahaya, lalu melesat menuju segel matahari ungu bagaikan kilat. Sebelum keduanya bertabrakan, kekuatan dahsyat itu sudah saling bertabrakan, menimbulkan gelombang udara yang dahsyat. Sesaat kemudian, pedang matahari besar bertabrakan dengan segel matahari ungu. Ketika keduanya bersentuhan, terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Air sungai dalam radius 1000 kaki langsung meledak, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari dinding batu menghantam sungai dewa. Gelombang kecut yang dahsyat menyebar, merobek retakan dinding batu di kedua sisi. Air sungai yang mengalir deras menyerbu ke dalam celah-celah tersebut sehingga retakan tersebut meluas. Setelah beberapa saat, serangan ganas itu berangsur-angsur mereda. Pedang cahaya dan segel matahari ungu hancur pada saat yang sama, dan langit pun kembali tenang. Dada Cu Kuangseng bergetar hebat. Dia menyemburkan darah dari mulutnya, dan wajahnya langsung memucat. Kuangseng, wajah cantik Liu Bei berubah, dan dia berkata dengan cemas. Cu Kuangseng menggelengkan kepalanya saat menatap Hon Yu dengan tatapan serius di matanya. Kekuatan orang ini memang luar biasa kuatnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menandingi, bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Tingkat keempat Rana Ying yang sangat kuat. Bocah, apa kamu masih ingin melawan? Wajah Yun Hayun terlihat muram, dengan tatapan matanya yang dingin tertuju pada Cu Kuangseng. Bagaikan bilah pisau yang tajam, menusuk langsung ke dalam hati seseorang. Cu Kuangseng mengulurkan tangan untuk menyekat jejak darah dari sudut mulutnya. Namun tidak ada rasa takut di wajahnya, sebaliknya sedikit warna merah darah muncul di matanya. Kalau kau ingin dia menyerah, aku khawatir kekuatan bajingan ini tidak cukup. Suara auman naga terdengar dan pucat di wajahnya pun langsung menghilang. Suatu kekuatan dahsyat terpancar dari tubuhnya, mengguncang ruang di sekitarnya. Pedang cahaya matahari agung, padatkan untukku. Cu Kuangseng berteriak, dan formasi cahaya matahari besar bergetar hebat. Dan sebuah pedang panjang dengan cahaya yang menyilaukan terbentuk lagi. Saat pedang panjang itu muncul, cahaya berwarna darah tampak menyebar darinya. Dengan raungan naga rendah terdengar, mengejutkan pikiran semua orang. Orang ini, banyak orang yang langsung terkejut. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa aura yang begitu kuat akan muncul di tangan seorang junior. Bahkan anak ini sungguh mengerikan. Kalau diberi waktu, prestasi anak ini tentu tidak akan kalah dengan Helang Tian, yang dikenal sebagai generasi muda terkuat di benua dewa dan iblis. Wajah Jianxi langsung berubah. Jika anak ini menggunakan trik ini hari itu, dia mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Tapi sekarang semua ini tidak penting. Selama Yun Hoyu bisa membunuh orang ini, salah satu musuhnya yang lebih kuat akan menghilang di masa depan. Matanya langsung berbinar saat mengatakan itu. Di pihak dinasti Tian Sui hari ini, lelaki tua bungkuk yang telah bertarung berulang kali selisih dengan Cu Kuangseng tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin di dahinya. Kartu truf anak ini begitu mengerikan. Bahkan dia sendiri dapat merasakan nafas dingin kematian darinya. Kamu terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu, anak muda. Yun Hayu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut di matanya saat dia melihat pedang cahaya itu memancarkan darah. Jika tingkat kultivasi anak ini dapat mencapai tingkat yang sama dengannya, saya khawatir bahkan jika dia dan Jin Yanmi bergabung, mereka mungkin tidak akan dapat mengalahkannya.
Musuh seperti ini harus dibasmi sedini mungkin. Ada cahaya dingin bersinar di matanya, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat lagi. Kekuatan dahsyat Yun Hayun langsung melonjak. Cahaya ungu meledak dari atas kepalanya, dan langsung menuju ke langit. Dalam sekejap, aura mengerikan langsung menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang langsung berubah karena terkejut. Orang ini akan menggunakan jurus terkuatnya. Di antara langit dan bumi, ledakan suara gemuruh terus menyebar, dan cahaya ungu besar melesat ke langit, merobek awan putih tebal, lalu tenggelam ke dalam langit. Ruang menjadi bergejolak, dan udara dalam radius 10.000 kaki mulai berfluktuasi, menimbulkan gelombang besar berukuran ribuan kaki, bergulung ke arah langit di sekitarnya. Banyak sekali orang yang merasa ngeri saat menyaksikan pemandangan mengejutkan ini. Serangan yang begitu mengerikan seperti itu dapat meratakan gunung sekaligus. Kekuatan Ranaying yang tingkat keempat sungguh mengerikan. Bahkan trik ini pun digunakan. Jinyanmi berkata dengan heran. Meskipun menurutnya penggunaan trik ini oleh Yun Hayo agak berlebihan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan bertarung pemuda di hadapannya ini memang mengerikan. Saat ini, sosok Yun Hayo tiba-tiba melonjak ke langit, lalu muncul di sisi cahaya ungu. Tangan pemetik bulan bintang ungu, lalu tiba-tiba mengarahkan telapak tangannya ke arah cahaya. Cahaya ungu itu meledak dengan kekuatan tak terbatas, lalu menyebar menjadi kacau. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan berukuran ratusan kaki perlahan muncul darinya. Dalam sekejap, aura mengerikan memenuhi langit dan bumi menjadi beberapa kali lebih padat lagi. Seni bela diri Huan Huang, tangan pemetik bulan bintang ungu. Melihat pohon palem ungu yang besarnya 100 kaki, orang-orang dari kedua dinasti langsung berseru. Ini adalah salah satu kartu truf Yun Hayo, dan dia tidak akan pernah menggunakannya dalam keadaan normal. Namun sekarang, dia dipaksa keluar oleh seorang junior. Meskipun ada alasan mengapa Yun Hayo tidak ingin ceroboh, dan ingin menyingkirkan anak itu sesegera mungkin. Tetapi semua ini tidak dapat menyembunyikan kekuatan luar biasa yang dia miliki. Wajah Chu Guangsheng langsung menjadi serius. Dia menatap tangan ungu yang muncul di langit, dan matanya menjadi lebih fokus. Telapak tangan ini tampaknya dipenuhi dengan pola-pola yang sangat misterius, dan aura yang mengguncang bumi pun menyebar. Tampaknya bahkan matahari, bulan, dan bintang dapat dihancurkan dengan satu telapak tangan itu. Pedang matahari agung, potong. Wajah Chu Guangsheng langsung berubah, dan akhirnya dia menggertakkan giginya. Saat ini, pedang cahaya tiba-tiba melesat keluar dari formasi. Untuk sesaat, suara auman naga dan dentingan pedang terdengar bersamaan. Dan cahaya putih darah menyapu, lalu mengusir aura mengerikan dari tangan pemetik bulan bintang ungu. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Yun Hayo mencibir, lalu dengan lambaian lengan bajunya, sebuah telapak tangan ungu berukuran ratusan kaki terbang keluar, dan langsung menuju ke arah pedang cahaya. Hentikan! Dia berteriak saat mengepalkan tangannya di udara. Telapak tangan ungu itu tiba-tiba mengepal, lalu mencengkram pedang cahaya di bawahnya. Pedang cahaya segera menyemburkan energi pedang tajam, menyerang tangan pemetik bulan. Namun, menghadapi energi pedang setajam pisau, tangan pemetik bulan tidak bergerak. Cahaya ungu merasukinya, lalu menghancurkan semua energi pedang. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak satu demi satu. Dan tangan pemetik bulan tampak terbuat dari logam terkuat di dunia ini. Ribuan energi pedang menebas, hanya meninggalkan beberapa tanda putih di atasnya. Bajingan kecil, dengan kekuatanmu saat ini, kau masih ingin bersaing dengan tangan pemetik bulan bintang ungu milikku.
Itu hanyalah sebuah mimpi yang bodoh. Yunhayu mencibir. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya dengan kuat. Dan tangan pemetik bulan ungu menghancurkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Langsung menggenggam bilah pedang cahaya. Terdengar suara benturan yang keras. Dan tangan pemetik bulan ungu melesat keluar dengan kekuatan yang dahsyat. Lalu melumpuhkan pedang cahaya hingga tak dapat bergerak. Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah karena terkejut. Kekuatan tangan pemetik bulan begitu mengerikan, sehingga pedang cahaya bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Pecahkan untukku, Yunhayu terteriak dengan marah, dan mengepalkan tangannya yang sedang memetik bulan dengan erat. Suara retakan terdengar, dan retakan muncul di pedang cahaya. Tubuh Chu Guangsheng seakan-akan mendapatkan hantaman yang keras. Ia terpental mundur ke belakang. Punggungnya membentur dinding gunung dengan keras. Ekspresi Liu Fei langsung berubah. Dia melambaikan tangannya dengan cahaya merah muda menyapu. Menghancurkan batu-batu yang jatuh tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk. Chu Guangsheng menggertakkan gigi lalu terbang keluar dari tebing. Saat tubuhnya meninggalkan dinding gunung, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar. Langsung menyebar dengan cepat di dinding gunung, dan seluruh dinding gunung menjadi goyah. Trik apa lagi yang kamu punya sekarang? Yunhayu bertepuk tangan, dan pedang cahaya berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, lalu tersebar dari tangan pemetik bulan. Dada Chu Guangsheng langsung bergejolak. Dia menelan darah yang naik ke tenggorokannya saat menatap Yunhayu dengan ekspresi dingin. Hadiah murah hati yang Anda berikan kepada saya hari ini akan dibalas 100 kali lipat suatu hari nanti, katanya sambil menyeringai tegas. Kalau begitu, kamu harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Yunhayu tersenyum dingin, matanya penuh ejekan. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa dia mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup? Turun. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menepuk tanah di bawahnya menggunakan telapak tangannya. Tangan pemetik bulan yang panjangnya 100 kaki kemudian menampar ke bawah, membawa serta kekuatan seberat gunung yang menekan Chu Guangsheng ke bawah. Terdengar suara keras, dan cahaya ungu besar-besar melesat keluar, menenggelamkan sosok Chu Guangsheng. Cahaya ungu bersiul dan tampak berubah menjadi awan dan kabut tebal, lalu menutupi separuh sungai dewa. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kali ini, anak itu benar-benar akan mati. Akhirnya, terpecahkan. Ekspresi wajah Jian Yanxi terlihat berbinar. Bajingan sialan ini akhirnya mati hari ini. Qin Yanmi menatap ke arah cahaya ungu yang menyebar, sambil sedikit mengeriyit. Pada saat ini, kekuatan di sana begitu dahsyat, sehingga bahkan dia tidak dapat merasakan situasi yang tersebut. Apakah dia sudah meninggal? Dia menggelengkan kepalanya, tampak sedikit menyesal. Kalau saja anak ini menyerah pada kedua dinasti itu, mungkin nasibnya tak akan seperti ini. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah musuh. Namun dia tetap sangat mengagumi bakat anak itu. Orang yang licik sekali. Yunhayu berkata dengan ekspresi yang berubah-ubah. Dianya akan menggunakan jurus ini, tangan pemetik bulan, ketika dia bertemu lawan yang memiliki level yang sama. Sekarang adalah suatu kehormatan bagi anak ini untuk mati karena gerakan ini. Pada saat ini, ekspresi Yunhayu tiba-tiba berubah. Beberapa saat yang lalu, dia seperti merasakan ada gerakan kecil yang berasal dari cahaya ungu. Mungkinkah anak itu masih hidup? Dia mengerutkan kening saat melambaikan lengan bajunya perlahan. Lalu hembusan angin kencang menerpa. Di mana angin kencang itu tertiup, cahaya ungu menyebar. Dan semua yang tertutup berangsur-angsur terungkap. Apa ini?
Tatapan Yunhyu menjadi lebih fokus, dengan ekspresi terkejut terlihat di matanya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir tercengang saat menatap ke tempat yang sama dengan rasa tidak percaya. Sebuah istana besar berwarna hitam putih perlahan muncul di atas sungai ilahi, menghalangi jatuhnya tangan pemetik bulan. Dan di bawah kuil itu, sesosok muda melangkah di sungai ilahi, mengangkat tangannya ke atas dan menopang istana yang berat ribuan kilo itu. Pemandangan yang mencenangkan ini membuat suasana langsung menjadi membeku. Terima kasih.